Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgi Pandia Jahran dengan NPM 243402211003. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus Health and Safety Environment atau HSE dari judul kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. PT Pertamina Persero adalah BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Dalam 4 tahun terakhir, tercatat 8 kebakaran pada kilang minyak mereka di berbagai lokasi seperti Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Pertanyaan yang pertama, identifikasi bahaya industri di kilang minyak. Industri kilang minyak seperti PT Pertamina menghadapi beberapa bahaya spesifik yang memerlukan antisipasi komprehensif. Mengingat kompleksitas operasional dan sifat material yang diproses, pemahaman mendalam tentang bahaya-bahaya ini menjadi landasan penting pengembangan strategi keselamatan yang efektif. Yang pertama, bahaya bahan kimia. Kilang minyak merupakan pusat pemrosesan berbagai bahan kimia berbahaya yang digunakan atau dihasilkan selama proses pengolahan minyak mentah. Operasi kilang melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti amonia, asbes, benzena, asam hidrofluorik, dan asam sulfat yang masing-masing memiliki karakteristik bahaya tersendiri. Yang kedua, bahaya kebakaran dan ledakan merupakan resiko paling signifikan di kilang minyak. Seperti yang dialami PT Pertamina di beberapa lokasi, kilang minyak menangani sejumlah besar cairan dan gas yang sangat mudah terbakar, yang dapat dengan cepat meledak atau terbakar ketika bertemu dengan sumber api. Dan yang terakhir, faktor manusia dan operasional. Kesalahan manusia dan pelatihan yang tidak memadai sering terjadi dan menjadi penyebab signifikan insiden di kilang minyak ini. Penanganan yang tidak tepat terhadap jet yang mudah terbakar atau respon yang salah terhadap tanda-tanda peringatan dapat mengubah masalah yang sebenarnya dapat ditangani menjadi bencana mematikan. Pertanyaan yang kedua, tata cara pengendalian bahaya. Pengendalian bahaya di kilang minyak memerlukan pendekatan sistematis dan komprehensif sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi. Kerangka hierarki pengendalian menjadi panduan penting dalam mengembangkan strategi mitigasi risiko yang efektif. Yang pertama, pengendalian teknik merupakan perubahan fisik pada peralatan, proses, atau lingkungan kerja untuk mengisolasi pekerja dari bahaya. Dalam konteks kilang minyak, penerapan sistem deteksi kebocoran gas otomatis merupakan contoh pengendalian teknik yang efektif. Sistem sprinkler otomatis juga menjadi lini pertahanan pertama dalam strategi keselamatan kebakaran. Sistem ini dirancang untuk aktif ketika mendeteksi panas, melepaskan air atau bahan pemadam api ke titik awal kebakaran. Yang kedua, pengendalian administratif. Pengendalian administratif melibatkan perubahan pada cara pekerja melakukan pekerjaan mereka dengan fokus pada prosedur, pelatihan, dan rotasi pekerjaan di kilang minyak. Sistem izin kerja untuk aktivitas berisiko tinggi seperti pekerjaan panas, hot work, merupakan contoh pengendalian administratif yang kritis. Aktivitas panas seperti pengelasan atau pemotongan logam adalah sumber penyalaan yang diketahui di kilang. Jika pekerjaan ini dilakukan di dekat uap yang mudah terbakar atau tanpa pembersih dan ventilasi area dengan benar, tentunya ini dapat mengakibatkan kebakaran kilat atau ledakan. Dan yang terakhir, alat pelindung diri atau APD. APD merupakan lini pertahanan terakhir dalam hierarki pengendalian yang digunakan ketika dalam bahaya ini tidak dapat dieliminasi atau dikendalikan secara memadai melalui metode lain. Tim tanggap darurat di kilang minyak harus dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti alat bantu pernapasan mandiri, pakaian pelindung kebakaran, dan alat pemadam kebakaran berbagai jenis yang sesuai dengan berbagai kelas kebakaran. Pertanyaan terakhir, standar operasional HSE untuk industri kilang minyak. Implementasi standar operasional HSE yang tepat merupakan fondasi bagi operasi kilang minyak yang aman dan berkelanjutan. Standar-standar ini memberikan pedoman terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko keselamatan. Yang pertama ada sistem deteksi dan pencegahan kebakaran. Deteksi dini sangat penting untuk respon kebakaran yang efektif. Teknologi deteksi kebakaran modern mencakup detektor zat dan panas, serta detektor api dan gas yang dapat cepat mengidentifikasi bahaya kebakaran. Sistem canggih ini tidak hanya memperingatkan personel tentang potensi kebakaran, tetapi juga dapat terintegrasi dengan sistem keselamatan lain untuk mengaktifkan sprinkler otomatis atau memulai prosedur evakuasi.
Dan yang terakhir ada pelatihan dan kesiapan tim tanggap darurat. Tim tanggap darurat di kilang minyak harus dilengkapi dengan alat khusus dan menerima pelatihan berkelanjutan untuk menangani situasi kebakaran secara efektif. Tentunya ini termasuk alat bantu pernapasan mandiri, pakaian pelindung kebakaran, dan alat pemadam berbagai jenis yang sesuai untuk kelas kebakaran yang berbeda. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.